Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para profit maker yang saya hormati. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas tentang perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan utang. Nah, sebetulnya banyak sekali orang yang bertanya sama saya, salah satunya yang di komentar ini, bahkan ya terjadi sedikit tragedi gitu ya, karena beda pendapat gitu. Tapi memang hal ini tidak bisa kita bahas komentar atau di apa gitu, tanpa bukti gitu ya. Jadi ada orang yang menanyakan, apakah perusahaan besar nggak pakai utang gitu. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa berbisnis itu tidak perlu pakai utang, seperti halnya yang saya lakukan, banyak sekali pro dan kontra. Pro dan kontra itu wajar, ya, biasa saja pro dan kontra. Kalau Anda ingin pakai utang, silakan. Mungkin wacana Anda, sudut pandang Anda, sumber-sumber dasar-dasar yang Anda lihat adalah perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang pakai utang. Tetapi bukan berarti semua harus begitu. Tahun 2012 saya memutuskan untuk tidak pakai utang dan merintis sebuah usaha kecil. Di situ saya mencari contoh. Wajar sih kalau hari ini Anda sedang mencari contoh. Usaha apa sih yang nggak pakai utang kemudian bisa berjalan. Saat itu saya mencari contoh dan saya sampai datang ke beberapa komunitas gitu ya. Ternyata mereka juga sedang bermasalah. Ditagih-tagih sama bank ya, sedang bermasalah, utangnya gagal bayar dan seterusnya. Saya nggak dapat contoh usaha tanpa utang bank. Satu-satunya contoh yang terus-menerus terngiang di kepala saya adalah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul memanfaatkan profit. Sudah sering kisahnya kita dengar. Abdurrahman bin Auf ini orang yang cerdik, yang mana bisa menjadi orang terkaya di Madinah pada saat itu. Sedangkan pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak membawa apapun. Cuman itu aja bekal saya sebetulnya. Dan di sekitar saya nggak ada contoh gitu. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang menyerah, tetapi saya memutuskan untuk tidak menyerah. Kalau nggak ada contoh, maka saya yang harus jadi contoh. Hari itu saya rintis usaha saya dan berkembang sampai hari. Nah, di sekitar tahun 2016, dari 2013 usaha saya membesar. 3 tahun itu saya berkonsentrasi mati-matian di usaha saya, sehingga bisa berkembang dan berjalan. Dan 2016, kemudian baru saya mencari-cari contoh lagi gitu ya. Saya datang lagi ke komunitas, nggak dapat contoh, akhirnya ketemulah kisah ini. Ada sebuah perusahaan besar di Swedia yang dirintis oleh seorang yang bernama Christian von Koenigsegg. Siapa dia? Dia adalah seorang penggiat, seorang antusias mobil sport car. Ya, jadi cita-citanya Christian von Koenigsegg ini, dulu ketika dia masih kecil, dia pengen sekali bisa membuat mobil balap. Di tahun 94, ketika usianya mencapai 22 tahun, dia mulai membuat proyek pertamanya. Dengan apa adanya, dia mulai merakit mobil sendiri, mendesain sendiri, dan dia rakit sendiri. Jadi bondo nekat ini, von Koenigsegg ini, dia menulis proposal dan kemudian dia ajukan ke produsen ban, ke produsen lampu, produsen mesin, produsen spare part, joknya, semuanya. Dia sebar proposal itu sebanyak mungkin. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada juga yang menerima mau ngasih dia gratis spare part, ada juga yang memberikan diskon. Maka dia respon itu semua. Apa yang dia mampu, dia beli dengan diskon. Beberapa spare partnya dia dapat gratis. Kemudian dia rakitlah mobil pertamanya dalam waktu 2 tahun. Tepatnya di tahun 1996, Christian von Koenigsegg menyetir mobil pertamanya. Dan selama 4 tahun kemudian, Christian von Koenigsegg ini nggak putus asa. Dia merakit lagi, memperbarui lagi mobilnya, memperbaiki apa kesalahan sebelumnya. Dan jadilah mobil pertama yang dipamerkan di Paris Motor Show di tahun 2000, yaitu Koenigsegg CC8S. Dari situ berkumpullah orang, pecinta mobil balap, mobil sport, orang-orang kaya berkumpul di situ. Dan yang terjadi adalah mengejutkan. Setelah pameran tersebut, dia mendapatkan 30 investor yang mau bekerja sama dengan Christian von Koenigsegg untuk membantunya mewujudkan impian Koenigsegg CC8S diproduksi secara massal, membangun pabrik, membuat spare part-nya dan membeli spare part dari vendor-vendor sehingga mewujudkan impiannya untuk membuat sebuah mobil sport. Di tahun 2002, Koenigsegg meluncing CC8S-nya di Geneva Motor Show dan kemudian di tahun 2005, von Koenigsegg dinobatkan sebagai mobil tercepat di dunia, mengalahkan McLaren F1 pada saat itu. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa, sehingga usahanya bisa berkembang, unitnya terjual begitu banyak, dan hari ini von Koenigsegg adalah sebuah mobil mewah yang patut diperhitungkan di market. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil pada kali ini adalah sebetulnya ada perusahaan di Swedia yang mana perusahaan tersebut tidak pakai utang.
Nah, di Indonesia gimana? Ada nggak perusahaan-perusahaan yang nggak pakai utang? Ternyata ada. Ya, saya kasih Anda contoh. idxchannel.com pernah meliput beberapa perusahaan yang memang tidak pakai utang. Salah satunya adalah PT Indo Tambang Raya Megah, kemudian PT Visi Media Asia Tbk, PT Optima Prima Metal Sinergi, PT Metro Realty Tbk, dan kemudian PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham yang mereka tidak punya utang di bank. Dan kemudian ada website lagi, yaitu website syariahsaham.id yang di tahun 2021 mengupdate 83 emiten syariah yang tidak punya utang di bank. Nah, sebetulnya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang harusnya dulu saya ketahui gitu ya. Tapi dulu saya nggak tahu hal ini, nggak ada contoh, dan saya memutuskan untuk menjadi contoh. Dan tahukah Anda perusahaan apa lagi yang nggak pakai utang? Dan tentu saja perusahaan yang saya rintis, tepatnya di tahun 2020, yaitu PT Baleo Mall. Di awal perusahaan ini berdiri, omsetnya hanya 20 juta satu bulannya. Berjalan hampir 2 tahun, sampai hari ini saya bikin video ini. Omsetnya berkembang, satu bulan transaksinya mencapai puluhan miliar rupiah. Saya tidak tahu puluhan miliar itu adalah uang yang kecil atau besar bagi Anda. Mungkin ada yang menganggap itu perusahaan kecil. Tidak masalah. Tetapi dari sini saya membuktikan bahwa perusahaan yang saya rintis itu bisa berkembang tanpa menggunakan utang, bahkan tanpa menggunakan investasi dari pihak ketiga manapun. Awalnya ketika itu dua rekan saya, Bong Avan dan Arif Budimanasuko, datang kepada saya untuk menceritakan bahwa dia mau bikin sebuah platform grosir. Hari itu mereka sudah punya tawaran dari beberapa investor yang nilainya miliaran rupiah. Lantas saya bilang, di Jakarta tepatnya, ngapain pakai investor? Kita putar uang dari kecil saja bisa. Dari apa yang kita punya sekarang bisa. Mereka berdua mengikuti nasihat saya, dan kemudian dibentuklah Baleo Mall tanpa utang, tanpa investor. Ya sudah, bertiga saja. Ketika dirintis bertiga, ternyata memang tantangannya banyak. Kita harus hati-hati mengelola keuangan. Kita harus hati-hati mengambil keputusan. Jangan ada keputusan-keputusan yang keliru. Tentunya, mungkin Anda berpikir, Mas Arli, kan nggak semua orang bisa seperti itu. Jumlahnya sangat sedikit. Saya akui ya, dan kenapa tidak? Anda menjadi bagian yang sedikit ini. Kenapa kita harus ikut-ikut orang yang punya utang? Kalau nggak pakai utang saja sebetulnya kita bisa. Jangan kita mencari pembenaran-pembenaran bahwa perusahaan-perusahaan besar pakai utang, lantas kita harus berhutang. Terus kita berpikir kalau nggak pakai utang terus nggak bisa. Sekali lagi, hari ini saya mau bicara pada Anda, saya mau bilang pada Anda bahwa jika Anda tidak menemukan contoh, maka jadilah contoh. Lakukan semaksimal mungkin, iringi dengan doa, dan niatkan usaha Anda dengan niat yang baik. Insya Allah, Allah akan selalu membantu Anda. Sekali lagi, pesan kali ini adalah, jika tidak ada contoh yang Anda temukan, maka jadilah contoh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan Anda semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.